Halo semuanya, selamat datang di channel Saat Teduh Bersama. Channel ini sengaja dibuat untuk kamu yang mungkin selama ini rindu saat teduh atau merenungkan firman Tuhan, tapi selalu gagal untuk memulainya. Atau belum selesai membaca firman Tuhan sampai habis. Sekarang, kamu bisa memulainya bersama saya. Setiap pasal-pasal yang saya bacakan, kamu juga bisa ikutan membacanya ya. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan sehari demi sehari sampai menyelesaikan seluruh Alkitab. Tidak lupa juga, saya ingatkan, jika kamu ingin saat teduh bersama setiap harinya, kamu bisa tekan tombol subscribe di bawah ini, dan kamu juga bisa sharekan video ini ke teman-teman kamu, supaya mereka diberkati. Mari kita mulai saat teduh bersama dengan memperkatakan janji iman atau promise of faith sebagai langkah komitmen kita bersama. Kita baca bersama-sama ya. Dimulai dari versi bahasa Inggrisnya. Kamu sudah siap? Kita mulai. I love my Bible. I read it every day. I meditate it. I just do it. I finish it and repeat it. Saya cinta Alkitab. Saya membacanya setiap hari. Saya merenungkannya. Saya melakukannya. Saya menyelesaikan dan mengulanginya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sangat baik. Bahkan ketika kami tidak baik, Engkau tetap baik. Ajar kami untuk boleh semakin serupa seperti Engkau. Terus setia mengikut Engkau, membaca, merenungkan firman-Mu setiap hari seperti hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Markus pasal 3. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon, datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang artinya anak-anak guru. Selanjutnya, Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yesus dan Bejebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Bejebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni,
Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia, mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Kita sudah selesai membacakan satu pasal hari ini. Hore, selamat untuk kita semua. Sekarang waktunya kita menuliskan apa rema yang kita dapatkan dan juga aplikasi yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dari perenungan yang kita baca tadi. Rema dan aplikasi yang akan kita tuliskan, saya beri judul Self-Care Check-in. Kenapa demikian? Karena saya mau setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita secara pribadi dan dalam keadaan sadar, kita menuliskan hasil dari perenungan firman Tuhan yang kita dapatkan di buku atau di dalam catatan pribadi kita masing-masing. Ini bukan sekedar mencatat loh ya. Ingat janji iman kita di awal tadi. Setelah membaca dan merenungkan, kita mau melakukan firman Tuhan. Apa itu rema? Rema itu adalah perkataan Tuhan secara spesifik kepada orang tertentu dengan kebutuhan tertentu. Biasanya mengambil ayat tertentu. Tapi di sini bisa juga kita langsung menuliskan saja rema yang kita dapatkan dengan bahasanya kita sendiri. Dan berikut aplikasi. Apa itu aplikasi? Aplikasi adalah melakukan atau mempraktekkan sesuatu yang kita mengerti. Jadi di sini, sesuatu yang mau kita lakukan, cukup tuliskan satu saja. Kalau bisa sejelas atau sedetail mungkin, apa yang mau kita lakukan atau kita ubah dari rema yang kita dapat. Rema yang saya dapatkan dari Markus pasal ketiga ada di ayat ke-24. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Pas baca ini, saya teringat dengan keadaan keluarga saya. Saat kami nggak kompak, kami sibuk dengan urusan kami sendiri. Ketika kami ada masalah, ya kami mudah lemah. Tapi kalau kami bersatu, pas kami punya masalah, kami itu bisa saling bantu, saling kasih solusi, kasih ide, dan bahkan dukungan doa. Indah ya suasana demikian. Aplikasi yang akan saya lakukan adalah, saya mau mengundang Yesus masuk dan bertata di dalam rumah saya. Seperti ada lagu nih. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Apa nih rema dan aplikasi yang kamu dapatkan? Rema dan aplikasi dari kamu bisa tuliskan di dalam kolom komentar di bawah ini ya, agar saya dan teman-teman yang lain bisa diberkati. Mari kita akhiri pembacaan firman Tuhan hari ini dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu memerdekakan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. God bless.